Bab 628. Aku pilih yang kedua. Laut yang memesona. Di sebuah pulau kecil, Richard Tang berdiri dengan tenang, menatap ke ujung langit dengan ekspresi serius. Pada saat ini, Raja Siluman dan Arsin Chu muncul di lapangan. Arsin Chu berkata dengan nada berat, gadis kecil itu telah pergi dengan seseorang. Richard Tang berkata, berapa peluang mereka untuk menang? Arsin Chu menggelengkan kepalanya, kerajaan dewa ini juga tak terduga. TDK terduga. Kerajaan dewa lebih kuat dari yang mereka semua harapkan. Saat ini, Arsin Chu mencibir, namun, dia ingin membantai hukum surga. Aku pikir itu omong kosong. Hukum surga. Richard Tang mengangguk. Orang yang belum pernah berhubungan dengan hukum surga tidak akan pernah tahu betapa menakutkannya hukum surga. Pada saat ini, Raja Siluman tiba-tiba berkata, Mileye juga pergi. Mileye. Mendengar dua kata ini, wajah Arsin Chu langsung menjadi dingin. Pengkhianat ini. Dia seharusnya dibunuh langsung sejak awal. Raja Siluman menggelengkan kepalanya. Berhentilah membicarakan dia. Bicaralah tentang aliansi Ordo. Aliansi Ordo. Mendengar itu, suasana di lapangan tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Star-Lord terbunuh, dan sekarang aliansi Ordo memimpin, tetapi kekuatannya terlalu rendah dibandingkan dengan mereka. Dan kali ini, menelan aliansi Ordo adalah waktu terbaik. Pada saat ini, Richard Tang tiba-tiba berkata, mari kita lupakan dulu masalah itu sekarang. Arsin Chu sedikit mengangguk, tunggu hasil dari kerajaan dewa. Raja Siluman tiba-tiba berkata, bagaimana jika dia berhasil? Arsin Chu mencibir, mungkinkah? Itu hukum surga. Richard Tang berkata dengan lembut, tidak akan sesederhana itu, mari kita tunggu dan lihat. Raja Siluman mengangguk, lihat apakah gadis kecil itu bisa melawan langit. Di ujung langit, seekor naga emas melayang. Naga emas itu sangat besar, dan di langit, itu menutupi langit. Di atas naga emas, Sabta berdiri di kepala naga, posisi di belakangnya adalah Leo Siang dan Leon Siang, dan tidak jauh di kanan adalah John Lu dari Akademi Konfusianisme dan Eko Han dari Akademi Penelitian Militer, dan Wilson Wang. Dan tidak jauh di sebelah kiri Leo Siang berdua, adalah seorang pria paruh baya memegang pisau. Belatinus Zen, tokoh nomor 1 peringkat dewa 20 tahun yang lalu. Selain orang-orang ini, ada seorang pria berbaju hitam yang ditutup matanya. Pria berbaju hitam itu juga memegang pisau panjang di tangan kanannya. Belato. Ia setenar Belatinus Zen, dan berasal dari satu jalur. Selain itu, ada seorang laki-laki bertombak panjang. Laki-laki tersebut berusia sekitar 30 tahun, berpakaian putih dan bertopeng besi. Kodian Yu. Pada usia 21, orang ini telah mencapai alam dewa senjata. Tentu saja, super jenius sehebat apapun juga akan redup di depan Sabta. Di posisi ekor naga, ada seorang wanita duduk bersila. Wanita itu berusia 20-an, dengan tubuh ramping dan tongkat hitam panjang di tangannya. Peringkat dewa pertama, Eka Yuan. Juara pertama peringkat dewa saat ini. Patut disebutkan bahwa ketika guru kerajaan dewa generasi sebelumnya memilih penerus guru kerajaan dewa di generasi ini, ada 3 calon pada waktu itu, dan ini adalah salah satunya. Dan pada akhirnya, semua orang tahu, Sabta menjadi guru kerajaan dewa. Berdiri di antara kelompok orang ini, Mileye tiba-tiba mendapati dirinya sedikit lemah. Segera, naga itu memasuki langit berbintang. Mileye sedikit bosan, dia datang ke Eka Yuan, dia melirik Eka Yuan, lalu melambai, hai. Eka Yuan membuka matanya dan menatap Mileye,
Mileye tersenyum dan berkata, "Kenalan, namaku Mileye." Eka Yuan memandang Mileye, "Apakah ada perlu?" Mileye mengangguk, dia duduk di sebelah Eka Yuan dan bertanya, "Nona Eka Yuan, aku mendengar bahwa kamu adalah juara pertama peringkat dewa. Aku punya pertanyaan, aku bisa masuk peringkat berapa di kerajaan dewa kamu?" Yuan melirik Mileye dan tidak mengatakan apa-apa. Mileye berkata lagi, "Aku pikir, jika aku bekerja keras, aku seharusnya bisa berada di peringkat 3 besar, kan?" Eka Yuan masih tidak berbicara. Mileye menatap Eka Yuan, "Nona Eka Yuan, aku pikir kamu adalah seorang penyihir. Apakah kamu tahu segala macam teknik rahasia purba?" Berbicara tentang ini, dia sedikit bersemangat. "Aku telah bermain melawan beberapa penyihir. Teknik rahasia purba mereka sangat menarik. Apakah kamu juga?" Eka Yuan terdiam. Mileye bertanya lagi, "Aku juga ingin belajar teknik rahasia purba semacam ini." Melambaikan tanganku, guntur dan kilat, kelihatannya sangat tampan. "Kamu?" Eka Yuan tiba-tiba berkata, "Diam." Ekspresi Mileye membeku. Eka Yuan memandang Mileye, "Apakah kita akrab?" Mileye tersenyum malu, "Pertama kali asing, kedua kali akan akrab, kan?" Eka Yuan terdiam sejenak, lalu berkata, "Penguasa kota Ye, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan?" Mileye berkata, "Ini hanya obrolan, tidak ada yang lain." Eka Yuanyi, "Aku ingin bermeditasi, aku tidak bisa mengobrol." Mileye mengangguk, "Oke, aku tidak akan mengganggumu lagi." Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, tetapi segera, dia berhenti tiba-tiba, lalu berbalik untuk melihat Eka Yuan. "Nona Eka Yuan, apakah kamu pikir aku bisa menjadi penyihir?" Eka Yuan memandang Mileye, "Mari kita bicara di tempat lain." Kelopak mata Mileye melompat, "Wanita ini ingin memukulku." Setelah beberapa saat, Mileye datang ke sisi Sabta. Dia akan berbicara ketika Sabta tiba-tiba berkata, "Nangong, mengobrol dengannya." Mileye. 1 jam kemudian, naga itu memasuki kedalaman langit berbintang, dan mereka masih dalam jangkauan alam semesta keos. Di samping Heni Nangong, Mileye tiba-tiba bertanya, "Nona Nangong, aku tidak akan perhitungan denganmu mengenai niatmu membunuhku sebelumnya." Heni Nangong menatap Mileye dan tersenyum, "Sepertinya, aku harus berterima kasih kepada penguasa kota Ye." Mileye melihat ke kedalaman langit berbintang dan berkata dengan lembut, "Nona Nangong, aku ingin tahu tentang sesuatu. Kerajaan dewa sangat kuat, apakah ada yang pernah keluar dari alam semesta keos?" Setelah hening beberapa saat, Heni Nangong mengangguk, "Pernah." Mileye bertanya, "Dunia apa yang berada di luar alam semesta keos?" Heni Nangong berkata dengan lembut, "Dunia apa lagi? Dunia seperti kita. Ini juga dunia yang berbahaya." Mileye berkata dengan nada berat, "Dunia yang berbahaya. Seberapa berbahaya?" Heni Nangong tertawa, "Penguasa kota Ye, apakah kamu ingin keluar dan melihat-lihat?" Mileye mengangguk, "Aku memikirkannya sedikit." Heni Nangong menggelengkan kepalanya, "Kamu terlalu lemah, kamu akan mati jika keluar." Mileye melihat ke kedalaman langit berbintang di kejauhan, merasa sedikit bingung di hatinya. Lemah. Setelah berhubungan dengan kerajaan dewa, dia menemukan bahwa dia benar-benar terlalu lemah. Di dunia ini, ada terlalu banyak master. Setelah beberapa saat, Mileye bertanya lagi, "Seberapa kuat hukum surga?" Mendengar itu, raut wajah Heni Nangong berangsur-angsur menjadi khusyuk, sangat kuat. Mileye bertanya, "Seberapa kuat itu kuatnya?" Heni Nangong melirik Mileye, "Kamu akan tahu saat kita bertarung." Bantai hukum surga. Mileye terdiam.
Pada saat ini, naga emas tiba-tiba berakselerasi. Mileye mendongak. Pada saat ini, mereka telah mencapai kedalaman langit berbintang. Sekitar setengah jam kemudian, naga emas tiba-tiba berhenti, dan di atas kepala semua orang, mata besar tiba-tiba mengembun. Mata raksasa itu hanya menatap Mileye dan yang lainnya, matanya acuh tak acuh. Mileye menatap mata raksasa itu, hukum surga. Heni Nangong tidak menjawab. Di kejauhan, Sabta melihat Belatinus Zen tidak jauh. Belatinus Zen sedikit mengangguk, dan saat berikutnya, Belatinus Zen naik ke langit. Di langit berbintang, di mata raksasa itu, dua sambaran petir hitam tiba-tiba melesat keluar. Di mana guntur dan kilat berlalu, ruang hampa berubah menjadi kehampaan. Pada saat ini, Belatinus Zen di udara tiba-tiba menghunus pisau dan menebas. Jelek. Ketika pedang diayunkan, kedua sambaran petir langsung berubah menjadi ketiadaan, dan Belatinus Zen tidak berhenti, berubah menjadi cahaya pisau dan menebas langsung ke mata raksasa. Sesaat hening. Bang! Seluruh langit berbintang tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, sepasang mata raksasa perlahan menjadi ilusi, dan Belatinus Zen telah kembali ke naga emas. Mileye melirik Belatinus Zen dengan ekspresi agak serius. Orang ini sangat kuat. Setelah beberapa saat, mata raksasa di udara menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, Sabta menginjak kaki kanannya dengan lembut, maju. Naga raksasa itu membubung tinggi, dan segera menghilang ke kedalaman langit berbintang. Setelah sekitar 1 jam, naga raksasa itu berhenti, dan tidak jauh dari kerumunan, ada sebuah pintu. Di atas pintu, ada huruf hitam kecil, Dao. Melihat pintu ini, ekspresi semua orang di lapangan berangsur-angsur menjadi serius. Sabta melihat ke pintu. Dia akan berbicara ketika sebuah suara datang dari dalam. Jenius dari kerajaan dewa, masuk untuk duduk. Celas ini berbicara kepada Sabta. Sebelum Sabta sempat berbicara, Heni Nangong tiba-tiba berkata, tidak boleh. Leo Siang juga berkata dengan nada berat, yang mulia, jangan meremehkan musuh. Sabta berbisik, itu tidak bisa membunuhku. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju pintu. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba berhenti, berbalik untuk melihat Mileye, kamu masuk denganku. Mileye. Semua orang memandang Mileye dengan mata bingung. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, oke. Setelah berbicara, dia dan Sabta berjalan ke pintu. Di dalam pintu, ada gua. Sebuah pulau. Mileye dan Sabta muncul di sebuah pulau kecil. Pulau itu tidak besar, dan air di sekitarnya sangat jernih. Di atas kepala adalah langit biru dan awan putih. Tidak jauh dari mereka berdua, ada seorang wanita yang duduk di sana. Wanita itu tampak berusia 20-an, mengenakan gaun putih dan rambut putih. Dia bahkan memiliki alis putih. Pada saat ini, wanita berbaju putih itu menatap Mileye dan Sabta. Sabta dan Mileye berjalan mendekat. Di depan wanita itu, ada meja kopi, dan dia memberi isyarat silakan. Sabta duduk, dan Mileye juga duduk. Mata Mileye tertuju pada wanita berambut putih, dan dia sangat terkejut. Ternyata inilah hukum surga. Wanita berpakaian putih memandang Sabta dan tersenyum, kamu lebih kuat dari Nelly Wu saat itu, dan kamu juga lebih jenius darinya. Sabta memandang wanita berbaju putih itu, kamu punya 2 pilihan, maukah kamu ingin mendengarnya? Wanita berpakaian putih tersenyum dan berkata, ya. Sabta mengangguk, pertama, tinggalkan alam semesta keos dan jangan pernah kembali, kedua, aku akan membunuhmu dan membuatmu menghilang dari dunia. Mileye.
Wanita berbaju putih menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gadis kecil, harus aku akui, kamu memang super jenius. Namun, sepertinya bukan hal yang mudah bagimu untuk membunuhku. Sabta memandang wanita berbaju putih itu. Kamu memilih yang kedua, bukan? Wanita berbaju putih itu tersenyum sedikit. Kamu juga punya dua pilihan, ingin dengar? Sabta mengangguk, katakan. Wanita berbaju putih memandang Sabta, kamu bisa mengurus dunia di bawah, tetapi kamu tidak bisa memindahkan segala sesuatu tentang aku. Sabta bertanya, bagaimana dengan yang kedua? Wanita berbaju putih itu tersenyum dan berkata, aku akan membunuhmu. Bunuh kerajaan dewa kamu. Sabta mengangguk, aku memilih yang kedua. Suara itu terdengar, dan lapangan langsung terdiam. Suara jarum jatuh bisa terdengar. Bersambung.